Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabatku yang terkasih, hari ini Injil masih mewartakan Yesus yang menjanjikan kepada para muridnya dan dengan demikian juga kepada kita Roh Kudus. Yesus menyebut sebagai roh kebenaran. Roh kebenaran ini saat ini sungguh sangat kita butuhkan ya, di era yang disebut post-truth ya, era sesudah kebenaran. Artinya apa? Orang bisa saja memutarbalikkan kebenaran sesuai dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, kuncinya di situ. Post-truth, apapun modelnya, arahnya selalu pada kepentingan pribadi yang menyebarkannya. Sedangkan kebenaran dan seluruh kebenaran yang diwartakan Yesus tidak pernah berpusat pada kepentingan pribadi. Justru apa yang dikatakan Yesus demi kepentingan kita, demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita, demi kemerdekaan dan kebebasan kita sebagai anak-anak Bapa. Inilah kebenaran. Seluruh kebenaran yang diwartakan oleh Yesus muaranya bukan pada kepentingan pribadi, apalagi yang sifatnya egoistik, dengan model menegasi pihak lain, dengan model meremehkan orang lain, dengan model untuk kepentingan pribadi. Bentuknya bisa macam-macam. Contoh, pada waktu kami masih mahasiswa sekian puluh tahun yang lalu, itu pernah heboh ya di tempat kita. Ada orang, ya, sebut saja namanya Thomas gitu ya. Thomas ini punya maksud menjual rosario, menjual balsem, menjual macam-macam aksesori, tetapi dengan bingkai penampakan Bunda Maria. Di balik semua itu ada bisnis. Ya, bisnisnya apa? Kalau orang mau ikut di dalam kelompoknya, maka doa-doa yang mujarab hanya bisa dilakukan kalau dia menggunakan rosario yang dibeli dari dia. Kalau ada sakit penyakit nanti yang diberikan sebagai tulah penyakit, sakit penyakit itu akan sembuh kalau membeli balsem dari dia. Kalau orang mengalami sakit penyakit bagian dalam tubuhnya, itu akan sembuh bila meminum air yang kujual untuknya. Karena air itu sudah kudoakan sekian lama dan mujarab. Sahabat peradaban yang terkasih, ujung-ujungnya apa? Tahu sendirilah ujung-ujungnya apa. Kebenaran yang dibawa oleh Roh Kudus tidak pernah mempunyai motivasi yang sifatnya egoistik. Tidak pernah menggerakkan satu dorongan-dorongan bahkan untuk menolak otoritas yang sah, otoritas yang resmi. Dalam hal ini otoritas rohani, otoritas gereja misalnya. Kalau orang misalnya mewartakan kebenaran, tetapi dengan menolak keberadaan paus misalnya, dipertanyakan. Memang memilih paus semudah membalikkan telapak tangan? Enggak kan? Dengan doa, dengan kerendahan hati,
dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dan terutama dengan ketaatan. Pilihan paus itu terjadi. Dalam sejarah gereja, seorang paus yang dipilih dengan proses yang sedemikian rupa, mengandalkan Roh Kudus, itu sungguh-sungguh kebenaran. Sehingga kalau ada orang yang kemudian meragukan paus yang terpilih, seperti sekarang ini, beberapa orang meragukan Paus Fransiskus, bahkan menghina beliau, ya jelaslah. Akal sehat saja itu nggak benar. Pasti nggak benar. Para kardinal memilih Paus Fransiskus dengan konklav yang dalam sejarah gereja dibuat tanpa pernah ada yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, nggak ada kampanye, nggak ada orasi, nggak ada yang namanya jago-jagoan secara publik. Semua dibuat dalam keheningan, dalam doa, dengan segala kerahasiaan personal dan kerahasiaan spiritual. Lalu setiap kardinal menulis nama-nama siapa yang terbanyak, itulah yang dipilih, itulah paus kita. Dengan proses yang begitu, kalau kemudian ada orang mengatakan, wah ini pausnya nggak sah, bagaimana kamu bisa mengatakan pausnya nggak sah? Itu gimana? Enak aja. Apalagi paus kita sekarang ini, Paus Fransiskus, paus yang sederhana, paus yang rendah hati, paus yang sangat terbuka, paus yang sesuai dengan namanya Fransiskus, mengikuti jejak Santo Fransiskus Asisi yang dipilih menjadi namanya, mencintai KLMTD, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, mencintai lingkungan. Seperti Santo Fransiskus Asisi, Paus Fransiskus terbuka kepada siapa saja tanpa diskriminasi, membangun dialog, kerukunan, persaudaraan, perdamaian, persis yang diperjuangkan oleh Santo Fransiskus Asisi yang dipilih untuk menjadi namanya. Kita semua sudah menyaksikan, dunia menyaksikan. Kalau masih ada orang atau kelompok yang, mohon maaf, kok meragukan beliau, membuat berita-berita nggak benar, ngapain percaya? Apalagi itu kan pendapat pribadi. Pendapat pribadi seakan-akan itu menjadi pendapat ilahi, diikuti mati-matian, ya nggak bisa. Tapi kalau kita mati-matian berdoa untuk paus, mendukung paus, membela paus, paus tidak pernah memilih dirinya sendiri. Paus dipilih oleh para kardinal di antara mereka, bukan atas maunya sendiri. Sahabat peradaban yang terkasih, kalau Yesus dalam Injil bicara tentang seluruh kebenaran, ini baru sebagian kecil dari misteri gereja yang kita hidupi, yang kita hayati. Gereja yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Kristus dan kemudian keberadaannya disempurnakan oleh kehadiran Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menjadi jiwa gereja yang hidup sejak hari raya Pentakosta. Bagaimana gereja menghayati bimbingan Roh Kudus sebagai roh kebenaran ada dalam Lumen Gentium, konstitusi dogmatis sebagai konstitusi utama yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Pada artikel 1 dikatakan begini, terang para bangsalah Kristus itu, maka
konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dalam cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk seperti yang diperintahkan Yesus dalam Injil Markus bab 16 ayat 15. Sahabat peradaban yang terkasih, itu contoh bagaimana menghayati seluruh kebenaran yang dijanjikan Kristus. Salah satunya di situ melalui cara hidup gereja yang tunduk taat pada Roh Kudus. Disitulah kebenaran dimuliakan, kebenaran diperjuangkan, kebenaran dihadirkan, bukan untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, apalagi atas nama bisnis, bahkan dengan maksud-maksud tersembunyi yang bisa jadi di balik maksud-maksud tersembunyi itu ada tipu daya setan. Kita harus hati-hati. Tapi kebenaran Kristus, sesungguhnya kebenaran itulah yang kita terima sebagai anugerah dari Bapa bersama Putra dan Roh Kudus yang dicurahkan pada kita. Dan itulah kemurahan hati Kristus. Roh Kudus yang merupakan milik Bapa dan juga milik Kristus dijanjikan dan dianugerahkan kepada kita. Dan kita diajak untuk seperti Roh Kudus mengatakan apa yang kita dengarkan dari Kristus, dari Bapa, bukan dari kemauan sendiri. Sahabat yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita bertumbuh menjadi umat beriman yang rendah hati, yang taat aturan gereja, bukan pendapat seorang ahli atau segelintir orang. Tidak bisa itu menjadi acuan kita. Tuhan memberkati. Ibu Maria merestui dengan doa-doanya. Bapak Yosef juga selalu mendoakan kita. Sahabatku yang terkasih dimanapun berada, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dalam karya pelayanan, pekerjaan, dan perutusan, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam